Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kondisi anak-anak bapak semuanya? Apakah sehat semuanya? Sehat Pak. Baik Pak. Baik, untuk pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Minggu kemarin kita sudah tampil kan di depan kan? Ya. Jadi kita lanjut untuk pengambilan absen pertama ya. Untuk kehadiran Abdullah Sofi, Hadir Pak. Irfan, Hadir Pak. Rehan, Pak. Farid, Hadir Pak. Fadil, Hadir Pak. Neraal, Hadir Pak. Doni. Iya Pak. Yang duitnya gimana? Cabut. Cabut Pak. Berarti kita kurang satu orang ya. Oh iya, untuk Aina tadi kemana? Cabut Pak. Tapi izin Pak, dia mau bikin video. Jadi kita lanjut ke pembahasan pertama, itu untuk worksheet kita mengidentifikasi kerusakan mekanisme kepala silinder. Yang pertama itu tujuannya, tolong dibaca balik yang bagian tujuan saja. Tujuan. Pak. 1. Siswa dapat mengidentifikasi komponen mekanisme kepala silinder. 2. Siswa dapat mengidentifikasi kerusakan komponen mekanisme kepala silinder. 3. Siswa dapat menentukan kerusakan pada kepala silinder. Baik, terima kasih Pak. Bapak tadi lupa untuk memberikan worksheetnya untuk dapat dari satu per orang. Saya sudah dapat. Ini hari Pak. Iya. Jadi kita menggunakan pertama itu selamat bekerja kita. Yang pertama semuanya sudah pakai baju efek, sudah. Dan untuk kedepannya seperti aksesoris, jam atau kalung jangan dipakai lagi karena itu menyangkut keselamatan kita. Jam tak boleh Pak. Untuk jam kalau untuk pekerjaan kotor atau berat tidak boleh, tetapi kalau misalnya hanya untuk mengidentifikasi boleh. Oh, Pak. boleh Pak. Pak. Karena untuk keselamatan selama praktek sangat diperhatikan karena itu paling penting bagi kita, keselamatan kita dan keselamatan benda. Jadi kita masuk ke teori singkat tentang kepala silinder digunakan pada tekanan tinggi pada saat media beroperasi. Terbuat dari besi yang mempunyai perubahan panas kecil atau campuran aluminium yang mempunyai efek pendinginan yang besar. Itulah kepala silinder. Pak, izin Pak, Ya. kita putarkan kipasnya Pak. Ya, boleh langsung boleh. Boleh tuh. Panas Bang. Bahaya Bang. Jadi di situ anak Bapak tahu apa aja contoh-contoh komponen pada kepala silinder? Coba sampaikan tunjuk tangan satu. Pada Imam misalkan. Lama kelihatan. Iya Pak. Ya, satu. Dua. Enggak tahu. Nanti Fadil ke apa? Apa? Api. Python. Fadil tahu siapa? Demsap Pak. Temsap. Itu Setelah itu ada yang namanya valve spring. Dan ada juga namanya tutup kepala silinder. Nah, betul. Ada yang tahu lagi? Loker arem Pak. Nah, pada Rehan Kenalan. Betul. Ayam Pak. Terus Ivan ada satu lagi? Usrop Pak. Nah, betul. Sofi? Pegas Pak. Boleh didengarkan lagi Sofi. Pegas Pak. Tegas sama tadi dengan Dengan apa ya? Nah, itu kan ada beberapa udah tahu komponennya. Kita masuk lagi ke sistem perawatannya atau mengidentifikasi kerusakan pada komponen silinder. Kita lanjut langsung ke tempat barang kita yang itu ya. Barang mana Pak? Stand kita. Oh, bisa diputar Pak. Tolong anak bapak dengarkan semuanya. Nanti kalau tidak dapat menjawab, bapak suruh berdiri ke depan. Itu udah berdiri ini Pak. Untuk Farid bisa serius. Dan lagi Farid seperti itu bapak rekan ya. Yang pertama tadi kita lihat komponen untuk katup atau valve. Katup atau valve itu yang bagian ini. Anda nampak yang seperti payung.
Bapak. Atau kita nanti lihat seperti di depan ada nampak yang lebih jelas. Ini kita lihat seperti mana sistem kerjanya. Yang keduanya ada seat katup atau flap seat. Flap seat itu biasanya di dalam ini ada karetnya. Yang keduanya itu ada spring katup atau pegas katupnya. Yang kita lihat seperti yang warna coklat yang besar-besarnya. Kita putar akan menekan dia nanti. Nah, yang menekan tuh katupnya atau pegasnya. Yang keempat camshaft atau noken asnya ada di bawah kalau bagian mobil. Yang bagian ini yang bawah, yang ada lift tinggi, X-nya dan in-nya. Yang ke 6 ada busi atau spark plug. Itu yang ini untuk menghasilkan percikan bunga api. Yang terakhir ada intake dan exhaust port. Intake itu aluran masuknya di dalam ini untuk mengambil udara atau bahan bakar yang sudah bercampur dari karburator atau injeksinya. Untuk exhaust portnya itu untuk pembuangannya di sini biasanya. Ini karena sudah dibelah tidak nampak. Jadi kita lanjut ke pengidentifikasian kerusakan apa saja yang terjadi di kepala silinder. Yang pertama biasanya terjadi yaitu ada bocornya katup intake dan exhaust kepala silinder. Kita pindah ke arah sana yang lebih jelas lagi untuk penjelasan bocornya intake. Kerusakan mekanik kepala silinder yang biasanya terjadi yang pertama itu bocornya katup intake. Itu katup intake yang sebelah sini. Ini katup apa, Pak? Katup X kalau sebelah X. Jadi kita bisa lihat tangan memang kejepit. Bisa kita lihat ini ada katupnya, ini katup X in, yang ini yang besar semua dan X yang kecil. Kenapa harus besar? Itu dia, Pak. Nah, Kenapa harus kecil? Kenapa innya besar? Karena biasanya untuk pencapaian bahan bakar dan udara lebih besar membutuhkan in atau masuknya, dan untuk X ini biasanya hanya kecil saja untuk pembuangan rangka usaha saja. Kalau misalnya lebih besar X daripada in, akan pendek nafas kendaraan biasanya atau lebih cepat pengeluarannya. Yang kedua, kepala silindernya memuai. Jadi kepala silinder memuai itu maksudnya yang bagian ini. Memuainya itu dia mengalami tidak rata atau bergelombang atau lecet-lecet seperti sedikit. Itu akan menyebabkan kebocoran oli atau air radiator yang akan lewat dari water jacket. Dari lubang-lubang ini. Ya. Berarti lubang-lubang kecil-kecil ini water jacket, Pak? Ya, ini dia akan lebih jelas di seperti ini di bagian silinder. Ini bagian water jacket namanya. Kalau yang blok-blok kecil ini oil cooler atau air oli yang melewatinya. Termasuk ke sistem kendaraan. Dan yang ketiga itu kepala silinder mengalami keretakan. Kepala silinder mengalami keretakan itu maksudnya nanti akan timbul di sini pecah-pecahan yang di permukaan kepala silinder ini. Itu yang akan menyebabkan rembesnya air radiator dan oli. Penyebabnya apa, Pak? Yang biasanya penyebabnya itu overhead atau sering telat ganti oli karena mesin kepanasan, maka pemuaian yang berlebihan akan menyebabkan keretakan. Sama seperti besi kita bakar sampai merah lalu kita siram langsung air, pastikan akan mengalami keretakan karena tiba-tiba dari panas ke dingin akan menyebabkan tidak bagus lagi apanya. Nah, kita lanjut ke perawatannya. Yang pertama itu bocornya katup intake dan exhaust silinder. Untuk perawatannya itu kita bisa untuk diklepnya yang pertamanya kita lakukan penyekiran atau merapatkan kembali katup in dan X agar tidak ada lagi bocoran. Jadi untuk pengujiannya itu biar tahu kita bocor atau tidak katup, kita bisa tambahkan di katup atau lubang ini intake, kita masukkan bensin atau air. Apabila terjadi kebocoran pada katup in dan X ini, maka perlu kita lakukan penyekiran kembali kepada lubang atau port pada katup X dan in. Yang kedua, kita atasi bagaimana kepala silinder memuai. Apabila kepala silinder memuai, biasanya itu akan menyebabkan gelombang-gelombang pada kepala silindernya itu tidak rata. Jadi kita bisa membubutnya dengan menggunakan mesin bubut atau dengan amplas. Kalau dengan amplas biasanya langsung manual saja kita letakkan di bawah amplas dan kepala silinder kita gosok-gosok seperti ini.
Seperti ini contohnya, ini amplas dan ini presinden bisa kita buat ini sampai rata. Itu cara lamanya. Tapi orang sekarang banyak mesin bobot, hanya sekali putaran bisa langsung rata sampai detik. Jadi selanjutnya, Pak, ya kalau nggak rata itu apa yang terjadi pada mesin? kalau tidak rata biasanya akan mengalami mesin bocor kompresi atau lemah kompresinya dan tenaga akan berkurang. Atau air radiator dan oli bisa merembes melalui celah-celah presinder. Izin nanya Pak, Ya, Pak. tadi Bapak bilang penyekiran. Penyekiran itu seperti apa ya Pak? Penyekiran klep. Penyekiran klep itu yaitu klepnya ini kita putar pada bagian lubang katup ini, kita berikan namanya Gris. gris Bis dulu. yang untuk pengecilan klep atau yang hitam-hitam dan bulat jantik ada. Seperti abu gitu Pak. Iya. Kita letakkan di sini, kita campurkan oli, jadi kita putar-putar klepnya sampai rata. Saya bilang. Berarti muter Iya, diputar. searah atau gimana Pak? Kalau biasanya bisa searah atau berlawanan arah jam atau berlawanan arah. Ya April. Amo lah lupa. Tapi emang dikasih bis dulu. Iya, dikasih Malu. sedikit supaya melumasi. itu mas. Ada nomor Gris. Ini mana lagi? Gris mana lagi ya? Iya kan? Jadi ada lagi yang ingin ditanyakan? Anak Bapak, tolong Pak main mape Pak. Sal, tolong HP disimpan. Pecahkan sini Pak. Jangan bercanda. Untuk Ilkon ada pertanyaan? Belum Pak. Atau saya yang bertanya? Ah, saya lah. Ya. Tanya Pak. Ya. Itu Pak Fadil dia bisa tuh Pak. Tanya Ada dia Pak. pertanyaan tidak? Untuk Sofi? Nantang Pak. Oh berarti tanya aja dia Pak banyak-banyak Pak. Untuk soal ada yang ditanyakan? Belum ada. Nah, baik, saya bertanya. Sebelum saya bertanya, saya akan melihatkan lagi ini tadi lupa. Nah, ini tadi poros noken tadi atau kemsap. Di sini kan ada dua kan, biasanya di bawah mesin nanti dia ada yang untuk menggerakkan push rod. Mesinnya yang in akan menekan push rod dan membuka katup bagian in. Nah, apabila katup X yang bagian lift yang X akan menekan push rod ke atas, maka katup yang X akan terbuka. Yang mana X yang in-nya Pak? Seperti ini pembacaannya. Oh, berarti ini Sama Pak. Seperti ini. Ini. Sama Pak. Ini terus ini Pak nggak ada nekan. ya, ini nekan yang di atas, yang apain push rod yang akan menekan. Ini beda kepala sindernya. Ini contohnya. Oh, beda kelas. Ya, ini kan contohnya. Jadi yang ini untuk yang bagian in. Berarti ini X, ini Dan ini in. X. Ini X, ini in. Iya. Ini- Kalau habis nih penjualannya gimana? Kalau habis tonjolannya maka katup tidak akan terbuka dengan sempurna atau push rod akan sedikit menekan. Akibatnya pada mobil Pak? Akibatnya terjadi palingan mesin tidak hidup atau mesin pincang, atau paling parah bisa mengalami kerusakan pada bagian piston karena tidak membukanya led. Pak, izin ke WC Pak. 5 menit. Iya Pak. Ada lagi pertanyaan? Nah, kami tidak ada pertanyaan lagi, Bapak bertanya. Kan tadi presiden yang pertama, siapa yang tidak dapat menjawab akan berdiri ke depan atau akan menjelaskannya. Yang pertama soal, apa yang terjadi kepada kepala silinder apabila olinya berkurang? Jawab Pak. Enggak Pak. Soal. Soal, Dia ada dapat nih Pak. dapat soal? Nah, Tidak dapat. Apa hukumannya Pak? Tolong soal lebih diperhatikan lagi. Salah gak dapat berdiri di tengah karena di pinggir soal dikonsentrasi. Yang kedua Rehan. Apa jawabannya Rehan? Tahu? Oh, mesin akan mudah panas Pak. Karena pelumasannya kurang Pak. Pertama, yang kedua? daftar sama dua yang Ada. Nah, kan tadi sudah beberapa yang mengalami kerusakan kepala silinder. Tadi Rehan di depan melihat. Kok nggak mungkin sesuai Michi kok? Izin masuk lagi Pak. Yakin? Ya. mana ada Bapak? Ada 3 tadi saya sebutkan.
kerusakan pada kepala silinder. Itu pusat Pusaka. kepalanya bukan ininya Pak. Dengan oli. Ya saya dengar. Ini juga putus. Lah, lagi. Baik, terima kasih Rehan, betul sekali. Apabila kepala silinder dan oksigen oli berkurang, maka akan menyebabkan mesin cepat panas atau overheat. Yang kedua, Imam. Bagaimana tadi bisa penyebab kepala silinder memuai? Apa penyebab? Yang Imam lihat di penjelasan kita tadi. Kalau yang Bapak jelaskan tadi penyebab memuainya itu karena kan kepala silindernya terjadi overheating. Jadi itu akan memuai membentuk kadang kayak retakan-retakan yang saya dengar tadi dari Nah, betul. Setuju menambahkan. Dah, coba balik apa? Karena jika besi terlalu suhu yang panas berlebih kepada besi bisa memuai Pak. Prinsip mekanik Pak. Mekanika Pak. Mekanika. Betul. Sama juga tadi jawaban dengan Imam. Makanya perhatikan Imam menjawab. Oh, baik Pak. Betul kata Yes, Imam Pak. Jadi tadi. Kepala silinder mengalami memuai karena berlebihan kepanasannya atau overheat. Bisa yang tadi karena oli kurang atau radiator yang kurang dan bisa juga bocor. Gasketnya Pak Iya. masih rusak. Jadi untuk gasnya pada silikon. Ada yang ingin tanya nih Pak? Ada Pak. Apa aja? Kalau klep bengkok itu penyebabnya apa biasanya? Nah, klep bengkok itu bisa kita lihat terjadinya karena pertama bisa antara kensep ini yang sudah lebih rendah tinggi unitnya nih. Jadi pada saat lebih rendah membuka, pasti untuk katup ini akan sedikit membuka ditekan slot. Jadi katup in atau X-nya lebih sedikit membuka dan bisa jadi terlambat, jadi beradu antara katup in dan X. Jadi bentrok dia apa ya? Ya bentrok karena di cam ini sangat pentingnya tingginya. Kalau sama tinggi keduanya maka akan mengalami bentrok. Oh, gitu Pak. Atau bisa juga karena kepanasan, kan besi kalau sudah panas dia akan lunak. Jadi pada saat ditekan atau dikompresi oleh piston maka klep bisa juga bengkok. Untuk Fadil ada pertanyaan? Tidak, Bapak yang bertanya ya. Apa ciri kepala silinder bocor pada mobil? Jadi bocor. Ya, ciri kepala silinder mobil bocor. Karena jadi ya Pak, dia ada rembesan oli Pak Ya. di daerah antara blok silinder dan kepala silinder Pak. Itu bisa jadi dikarenakan gasketnya yang sudah lama atau kadang sudah usang, dan juga penyebabnya yaitu seperti yang Bapak bilang tadi, permukaan dari kepala silinder tersebut memuai, jadi tidak rata ya Pak, sehingga olinya pun bisa keluar ataupun cairan lain keluar Pak. Nah, betul sekali. Apa yang kata Fadil tadi, ciri-ciri kepala silinder rusak atau bocor itu terlihat dari permukaan kepala silinder dan silinder. Apabila gasketnya sudah rusak, maka akan terjadi kebocoran dari samping gasket atau airnya merembes atau oli juga merembes, bisa juga. cara mengatasinya Pak. Cara mengatasinya kita harus belah mesin atau buka mesin, kita ganti gasket atau bisa kita ratain kembali kepala silinder agar rata. Berarti pakai amplas gitu. Ya, bisa juga kita pakai mesin bubut lebih cepat. Berarti kalau Apa diketok bayarnya biasanya? Kalau mesin bubut biasanya untuk satu kepala silinder itu habisnya 500.000. Di Padang ini ada. Kalau di Padang banyak. kalau diketok boleh Pak. Kalau diketok, apanya diketok? Pak? Misalkan bagian ini nggak sama rata terketok Nah, Pak. bisa. Kalau besi kita getok, tambah hancur ya, atau retak, tambah pecah. Dia harus dibuang bagian besi itu. Sofi ada pertanyaan? Tidak. Pak. Jadi Bapak tanya, apa nama port yang di dalam kepala silinder? Ada dua. Port lubang. Oh, ada ini sama X.
login dan hack itu namanya katup. Sudah katup. Import. Sudah dijelaskan di depan tadi. Lubang. Oh, ada lubang lipat. Oh, ada politek sama berapa? Nah, betul. Dapat saya bilang. Jadi betul dari kata Sophie ada port intake dan exhaust. Port exhaust itu adalah saluran pembuangan dan intake itu saluran pemasukan udara campur bahan bakar yang tadi disebutkan karburator atau helio. Simpulannya. Simpulan. Hello lain ada kerja itu. 25. Tari hello. 25 teman. Baik, kita sudah kenal senjatanya tadi, sudah paham juga. Jadi kita kembali simpulkan apa yang kita pelajari pada barusan. Pertama tadi ada komponen-komponennya, yaitu ada katup dan ada chip katup. Di dalam katup ada di dalam ini nampak kan? Dan itu ada string katup. String katup kita lihat sudah sana tadi warna coklat. Dan yang keempat ada camshaft. Camshaft itu yang ini camshaft. Yang bentuk katup tadi atau spring. Dan untuk intake export dan intake ya itu yang ini dan bagiannya dua ini yang kecil exhaust dan bukan intake. Jadi untuk pada silinder apabila terjadi kerusakan, yang pertama yaitu bocornya katup intake atau exhaust pada silinder. Yang bisa kita lakukan tadi penyakiran pada katupnya, ada katup in dan X menggunakan ambil tadi. Yang kedua itu ada kepala silinder yang memuai. Kepala silinder memuai maksudnya itu bagian permukaan kepala silinder mengalami ketidakrataan atau menggelombang-gelombang yang disebabkan oleh overhead karena kekurangan oli atau kekurangan aerator atau perjalanan jauh, dipaksakan juga karena sudah jelas mengalami overhead tetapi tetap dipaksakan, maka akan mengalami pemuaian atau kerusakan atau keretakan. Untuk perawatannya tadi yang pertama itu bocornya katup intake. Untuk perawatannya bocornya katup intake atau exhaust itu kita bisa lakukan penyakiran pada celah katupnya atau bagian payungnya. Dan yang kedua itu ada kepala silinder memuai. Kepala silinder memuai biasanya karena kekurangan oli atau air radiator, bisa kita cek air radiator atau oli sebelum berangkat ke menggunakan mesin. Dan untuk kepala silinder yang mengalami keretakan bisa kita lakukan untuk bisa dibubut atau diangkat secara langsung sesuai yang sudah dijelaskan tadi. Nah, yang terakhir apabila gasket kepala silinder rusak atau packing, bisa kita perbaiki dengan cara penukaran gasket atau packingnya, atau bisa packing lama kita berikan lem, tapi bagusnya kita tukar baru dan kita ratakan kembali kepala silinder lalu pasang. Karena kalau kepala packing kita ratakan atau rapikan, itu usia tidak akan lama atau bisa saja mengalami tetap terulang lagi kebocoran ini. Nah, kita lanjut ke sudah paham berarti semuanya? Sudah. Jadi Bapak mungkin untuk pertemuan selanjutnya akan memberikan tugas nanti pas sebelum kita berakhir. Jadi untuk minggu depan akan dapat dikumpulkan dan dibuatnya diketik dengan poin ya, diketik seperti jepsit. Ya laptop nggak ada pak. Tidak ada di tangan, melalui ketik. Kalau nggak ada laptop pak, Bisa dikerjakan di warnet. Kita sekarang zaman sudah berkembang. saya tinggal di desa pak, nggak ada warnet. Pergi ke kota. Oh, Ya, iya, di desa saja sudah banyak orang main warnet. Jangan bilang tidak ada. Pulau Mentawai pak. Di mana desamu? Mentawai. Bohong kamu di Padang baru. Di warnet pisang mie goreng dengan lagi birgat. Selama itu. Baik, kita lanjut ke depannya untuk akhiri pelajaran kita. Baik pak. Pak, ya sih pak.
Ria Joksit kumpul. Beko sini. Beko sini. Kok mana menambah waktu ini? Kenapa bisa begitu? Nah itu ya terjadi. Drama. Apakah tadi memang begitu? Iya begitu adanya. Jika kita tidak begitu, kita tidak akan bertemu. Bawa 3. Baik. Baris 2 stop ya. Siap lurus dan rapatkan. Nah, yang pertama kita kumpulkan kembali joksit yang Bapak berikan tadi. Ini Pak. Sudah habis? Sudah memberikan semua? Ini ya, Pak. Ini kita lagi Pak. Maaf, di saat Joksitnya? nggak berada ya. Itu punya saya Pak. Oke, terima kasih ya. Iya Pak. Jadi Bapak harap pembelajaran hari ini dapat dipahami semuanya dan tidak ada yang tidak pulang tidak membawa ilmu. Amin. Semoga ilmunya berkah dan dapat diaplikasikan ke depannya. Amin. Untuk sebelum kita mengakhiri kegiatan, akan baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Baik, berdoa. Jangan lupa untuk tugasnya apa tadi? Diketik Pak. Diketik joksit Pak, laporan Pak. Nah, betul. Jadi sekian untuk pembelajaran Bapak pada hari ini. Apabila ada salah kalimat dan salah tulisan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak. Belum lagi. Rapikan ya rapikan. Atri mobil apa dia? Hah? Mobil. Ya, ini dulu nanti.